Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Din Putri Amelia dari kelas 1143 nomor absen 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, latar belakang datangnya Jepang ke Indonesia yaitu ingin menguasai wilayah Asia Pasifik untuk Perang Dunia Kedua, menyerahnya Belanda ke tangan Jepang, adanya gerakan Shintoisme, mencari daerah industri, adanya gerakan 3A, dan kekayaan alam di Indonesia. Yang kedua, awal mula datangnya Jepang ke Indonesia. Pada tanggal 7 Desember tahun 1941, terjadi peristiwa besar yaitu Jepang menyerbu pangkalan militer di Pearl Harbor, Hawaii. Jepang juga menduduki Filipina dan beberapa kota-kota besar di Indonesia. Oleh karena itu, Belanda menyerah kepada Jepang pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Selanjutnya ada kebijakan Jepang di Indonesia. Yang pertama ada gerakan 3A. Gerakan 3A dipimpin oleh Syamsuddin. Gerakan 3A adalah singkatan dari Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Yang kedua ada Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Gerakan ini dipimpin oleh 4 serangka yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Selanjutnya ada Peta Pembela Tanah Air. Hal ini bertujuan untuk menjadikan pemuda Indonesia tentara Jepang. Selanjutnya ada Jawa Hokokai. Jawa Hokokai dipimpin oleh Syamsuddin sebagai pengganti Peta dan digantikan oleh Insinyur Soekarno. Yang terakhir ada organisasi semi militer, yaitu ada Keibodan Keamanan, Seinendan Pertahanan Daerah, Fujinkai PMR Wanita, Kempetai Mata-Mata, Seinentai Militer SD, dan Gaku Totai Militer SMP dan SMA. Selanjutnya ada pendekatan Jepang kepada Indonesia, yaitu ada yang pertama pendekatan Jepang kepada tokoh dan pemuda Indonesia. Selanjutnya pendekatan kepada umat muslim, propaganda anti-imperialisme, menghapuskan segala hal yang berbau Belanda dan Barat, mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia, dan yang terakhir menganggap Jepang sebagai saudara. Selanjutnya ada susunan pemerintahan militer Jepang. Yang pertama ada Gun Shirekan atau Panglima Tentara yang dipimpin oleh Hitoshi. Yang kedua ada Gun Seikan, Kepala Pemerintahan Militer yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Seizaburo Okazaki. Kantor pemerintahan militer ini disebut Gun Seikanbu. Yang ketiga ada Gun Seibu atau Koordinator Pemerintah yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dan ditambah dengan Yogyakarta dan Surakarta. Selanjutnya ada perlawanan terhadap Jepang. Yang pertama ada gerakan bawah tanah yang dipimpin oleh Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin. Hal ini bertujuan untuk melawan kebijakan Jepang dan mencari bantuan kepada sekutu. Yang kedua, perlawanan Singaparna di Tasikmalaya, yaitu melawan kebijakan Seikere oleh Ki Haji Zainal Mustafa karena dianggap menentang Islam. Yang ketiga, perlawanan Aceh yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Dan yang terakhir, perlawanan Peta di Blitar, yaitu melawan tindakan memaksa dengan kejam dalam pengumpulan padi, dipimpin oleh Supriyadi. Dan yang terakhir, dampak positif dan negatifnya. Yang pertama, dampak positifnya yaitu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi. Dibentuknya panitia kemerdekaan yaitu BPU, PKI, dan PPKI. Mulai berkembangnya tradisi kerja bakti, dibentuknya Persatuan Artis Film Indonesia, dan diperkenalkannya suatu sistem bagi pertanian, yaitu sistem pengaturan bercocok tanam secara efisien. Yang kedua, dampak negatifnya yaitu dilarangnya kegiatan politik dan dibubarkannya organisasi politik yang ada. Jepang mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kebutuhan perang. Jepang mengambil secara paksa makanan, pakaian, dan pembekalan lainnya dari rakyat Indonesia. Terjadinya inflasi dan krisis ekonomi, terjadinya pelanggaran HAM, dan terjadinya kondisi yang parah dan maraknya tindak kriminal seperti
pemerkosaan, dan perampokan. Sekian penjelasan saya tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.